Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani melalui program ini boleh tetap terus kuat menghadapi badai, karena kita hidup bukan karena melihat, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi kita hidup karena percaya. Kita hidup karena kita beriman. Kita hidup karena kita tahu janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, engkau yang hari-hari sedang mulai goyah, engkau yang hari-hari ini sedang mulai tawar hati, engkau yang hari-hari ini mungkin sedang tergoda untuk melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya berdoa agar setiap kita tetap terus diingatkan kembali akan janji Tuhan. Karena ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan selalu baru setiap pagi. Anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita, sehingga apapun badai yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Allah itulah yang menguatkan kami. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu sebabnya kami perlu tuntunan, kami perlu arahan firman Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi kami, perlengkapi kami, sehingga kami memiliki hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus yang kita tahu tentang hal ini, yang sering kali kita dengar ya, dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Galatia pasalnya yang kedua ayat 20. Apa yang dikatakan dia? Aku hidup, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita hidup nih sekarang nih, tapi bukan kita lagi yang hidup dalam hidup kita. Siapa dong? Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Sampai sini dulu saudara. Ya, Rasul Paulus bilang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus menyadari aku sudah diselamatkan. Kalau aku sudah diselamatkan, berarti aku menjadi hamba pribadi yang menyelamatkan aku. Berarti hidupku milik Tuhan yang menyelamatkan aku. Amin. Sama seperti kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah menyerahkan hidup kita. Tuhan, ini aku, pakai aku hamba-Mu. Kenapa? Karena tubuh kita sudah dibeli. Dengan darahnya kita diselamatkan. Sehingga akhirnya hidup kita bukan lagi untuk diri kita, sama kayak Rasul Paulus katakan, melainkan milik Kristus. Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Maksudnya apa hidup bagi Kristus? Kerjakan apa yang Kristus mau, bukan apa yang menjadi keegoan kita, keinginan kita, hawa nafsu kedagingan kita. Karena biar bagaimanapun saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, mau mengikuti keinginan daging, hawa nafsu kita, atau kita mengikuti keinginan roh. Dan itu seringkali bertentangan, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, kita lanjutkan ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada dua hal di sini yang Rasul Paulus bagikan buat setiap kita. Yang pertama, hidup bagi Kristus. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini, yang sudah diselamatkan ini, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Tapi di sisi lain, hidupku yang kuhidupi sekarang ini, hidupku yang kujalani sekarang di dalam dagingku ini adalah hidup oleh iman. Wah, ini penting untuk kita menyadari dua hal ini. Hidup bagi Kristus dan hidup dalam iman.
Hidup bagi Kristus berarti kita menyerahkan hidup kita. Tuhan pakai hidup saya. Jadilah apa yang Tuhan mau. Jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya. Saya cuma hamba. Seharusnya. Itu yang bisa kita buat setiap hari. Dan di sisi lain kita menyadari, dan hidup yang sekarang ku hidupi dalam daging, selama aku berjalan dalam daging, selama aku berjalan dalam dunia ini, aku menjalani hidupku ini, aku hidup pakai iman. Aku hidup dalam iman, dan aku hidup bagi Kristus. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Dalam kita mengiring Tuhan, kita menyadari Tuhan sudah beli hidup kita loh, dengan darah yang mahal. Masakan kita mau pakai hidup kita sesuka-sukanya kita? Nanti sambil berkata, wah Tuhan kan udah berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan pasti buka jalan. Tapi giliran untuk menghamba, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, kita bilang nanti dulu lah. Giliran disuruh mengampuni sesama kita, kita bilang nanti dulu lah. Padahal Kristus menghendaki kasih. Ampunilah orang yang menyakitimu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Itu kehendak Tuhan, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba. Perintah Tuhan kita. Itulah yang dibilang Rasul Paulus, hidupku bukan milik aku lagi. Tuhan yang memakai hidup. Use me Lord. Tuhan pakai hidupku, sehingga hidupku tidak berjalan dengan keegoanku lagi. Bukan aku lagi yang memerintah, bukan keakuan aku, tapi Kristus yang memerintah. Tapi di sisi lain, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini, aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Makanya Rasul Paulus jelas juga sampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup memakai iman, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Sehingga apapun yang saya hadapi, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menjadi pembela dalam hidupku. Bagianku aku berserah, bagianku aku mengandalkan Tuhan, bagianku aku percaya, dan aku tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang kita pegang, itu hidup dalam iman. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita, karena kita menyadari kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita membuat kita memiliki dua hal ini. Yang pertama, hidup kita bukan lagi milik kita. Kita gak boleh berjalan dalam keegoan kita. Betul, kita punya kehendak bebas, kita punya free will, kita punya keputusan-keputusan. Tapi Alkitab jelas mengajarkan, hidupmu bukan milik kamu lagi. Hidup kita milik Kristus, hidup kita sudah ditebus. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita, Rasul Paulus mengajarkan hiduplah dalam iman. Sehingga apapun yang kita hadapi, pandang pada Kristus. Apapun yang kita gumuli, kita percaya kalau kita menghambakan diri kita kepada Tuhan, maka Dia sebagai Tuhan akan memelihara hidup kita. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Tuhan, maka Dia sebagai Tuhan akan membela dan menolong perkara-perkara kita. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan tahu kekuatan yang berasal daripadanya akan dilimpahkan kepada kita tatkala kita berserah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Kami hidup karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup kami milik Kristus. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Dan hidup kami yang kami jalani saat ini adalah hidup pakai iman kepada Kristus, anak Allah yang telah mengasihi kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Biar setiap kami menyadari tubuh kami milik Kristus. Kami gak boleh melakukan apa yang kami mau sesuka-suka kami, karena hidup kami sudah dibeli. Dan biarlah Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Allah berdoa juga buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan jamah, bukan yang lemah, yang berbeban berat, yang perlu pertolongan dimanapun mereka berada. Allah berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus berikan kemampuan, kesanggupan untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.